Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai kajian kita malam ini, sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk segenap guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, ilmu yang mereka tinggalkan dan ajarkan kepada kita mendatangkan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita bacakan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita ataupun yang masih bersama-sama dengan kita. Yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan-kuburan mereka. Allah jadikan kuburan mereka raudhah atau taman-taman surga. Allah tinggikan derajatnya. Allah berikan keluasan dalam kuburnya, dan nanti Allah kumpulkan kita juga bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang masih hidup, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, berkahi usianya, dan kita semua nanti mudah-mudahan nanti ditutup dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk negeri ini yang sudah OTW 3 tahun bersama dengan corona ya. Sudah dekat Ramadan lagi, Ramadan yang ketiga kita bersama corona kalau jadi. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Allah angkat bala ini, Allah angkat wabah ini. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ini, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Yang sudah sehat, mudah-mudahan Allah dawamkan kesehatannya dan digunakan kesehatan itu untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fiqhus sunnah, mengkaji kitab fiqhus sunnah yang disusun oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada rukun salat yang ke-7
kita sudah membahas tentang sujud. Sebelumnya lagi kita membahas tentang ruku, membaca Al-Fatihah, membahas tentang berdiri, rukun berdiri dalam salat fardu, membahas juga tentang niat. Pada hari ini, malam ini insyaallah kita akan masuk ke rukun selanjutnya dari rukun-rukun salat. Kalau di kitab ini tinggal tersisa 2 rukun salat. Yang pertama al-qu'udul akhir wa qira'atut tasyahhudi fihi. Ya. Kalau di kajian fikih Imam Syafi'i ini dipisah jadi 2. Al-qu'udul akhir atau duduk tahiyat akhir, 1. Yang kedua apa? Qira'atut tasyahhudi fihi, membaca tasyahud di dalam duduk itu. Jadi dibagi 2 kalau di kajian fikih Imam Syafi'i. Maka di sini di kitab ini kita melihat cuman ada 9. Kenapa cuman ada 9? Karena digabung-gabung. Rukun 1, rukun kedua, rukun 3, rukun 4, dan termasuk dengan rukun yang ke-8 di sini al-qu'udul akhir dengan at-tasyahhud, qira'atut tasyahhudi fihi. Duduk tahiyat akhir 1 dan membaca doa tasyahud di dalam tahiyat akhir. Ats-tsabitul ma'ruf min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaq'udul qu'udal akhir. Ats-tsabitul ma'ruf, dan sudah diketahui secara umum, secara tetap. Apa? Min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaq'udul qu'udal akhira, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salatnya melakukan atau melaksanakan apa yang disebut dengan duduk tahiyat akhir. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wa yaqra'u fihi tasyahhud, dan Rasulullah di dalam tahiyat akhirnya itu membaca tasyahud. Ya, membaca tasyahud. Kalau kita lebih kenal dengan at-tahiyat, duduk tahiyat akhir kalau kita ya. Ya, lebih kenalnya bahasanya duduk tahiyat akhir. Tapi kalau di kajian-kajian fikih biasanya disebutnya duduknya tasyahud akhir. Tahiyat itu kita sebut tahiyat karena kita baca at-tahiyat. Ya, at-tahiyat depan bacaannya. Wa annahu qala lil musii fi salati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah mendidik orang yang melakukan salatnya secara amburadul, lil musii fi shalah, orang yang salatnya acak-acakan, ya, buru-buru, cepet-cepet, rukuknya buru-buru, sujudnya buru-buru, duduknya buru-buru. Rasulullah apa mengatakan kepada dia? Fa idza rafa'ta ra'saka min akhiri sajdatin wa qa'adta qadrat tasyahud faqad tammat salatuka. Apabila engkau, kata Rasulullah, apabila engkau telah mengangkat kepalamu min akhiri sajdatin, pada sujud terakhir, ya, dalam salat, ya. Apabila engkau telah mengangkat kepalamu dari sujud terakhir dalam salat, wa qa'adta qadrat tasyahudi faqad tammat salatuk, dan engkau ketika sudah bangun dan duduk itu, engkau duduk sekadar atau selama waktu membaca tasyahud, maka salatmu sudah sempurna, sudah selesai. Ya. Qala Ibnu Qudamah berkata, wa qad ruwiya an Ibni Abbas annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud, kami dulu sebelum bacaan tasyahud itu difardukan, dulu sebelum membaca tasyahud itu dijadikan rukun dalam rukun-rukun salat, bacaannya belum ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami baca apa? Kata Abdullah bin Abbas,
kami membaca assalamu 'alallahi qabla ibadih. Ini ya, ada. Jadi ini bacaan para sahabat sebelum ada bacaan tasyahud. Nah, kita jarang dengar ini. Ya. Jadi sahabat itu sebelum ada bacaan tasyahud sudah baca tasyahud. Ada tasyahudnya sendiri. Apa kata Ibn Abbas? Assalamu 'alallahi qabla ibadih. Salam kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada hamba-hambanya yang lain. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Kami juga mengucapkan salam kepada Jibril dan salam kepada Mikail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu 'ala Allah. Jangan kalian ucapkan salam atas Allah. Kenapa? Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Tapi ucapkanlah kalimatnya itu bukan assalam untuk Allah. Kenapa? Dalam riwayat lain disebut li'annallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah itulah salam. Maka kita baca doa Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah salam. Maka salam itu bukan atas Allah, karena Allah sendiri adalah assalam. Maka bacanya jangan assalamu 'alallah, tapi at-tahiyyatu lillah. Baca at-tahiyyatu lillah. Apa yang diambil dari hadis ini? Wa hadza yadullu ala annahu furida ba'da an lam yakun mafruḍan. Tadi apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Dulu sebelum bacaan tasyahud yang sekarang kita kenal difardukan oleh Rasulullah. Nah, ini kalimat difardukan. Inilah bukti bahwa membaca tasyahud itu hukumnya fardu. Karena Abdullah bin Abbas bilang, dulu sebelum bacaan tasyahud ini difardukan, maka membaca tasyahud atau kalimat tahiyat dalam tasyahud akhir itu hukumnya fardu atau termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Kemudian apa? As-sahhu ma warada fit tasyahud. Nah, bacaan tahiyat ini kan macam-macam. Bacaan tasyahud itu kan ada berbagai macam versi. Ya. Imam Syafi'i ada, Imam Malik juga ada. Dan ini semua diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang terkenal itu apa? Tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas. As-sahhu ma warada fit tasyahud tasyahhudu Ibni Mas'ud. Tasyahud yang paling dari sisi periwayatan, tasyahud yang paling sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dia berkata apa? Kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Sesungguhnya kami ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, qulna assalamu 'alallahi qabla ibadih. Dulu kami mengucapkan apa? Kesejahteraan bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan wa fulan. Kemudian kesejahteraan untuk si fulan di dalam tasyahudnya. Maka Rasulullah bersabda apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian baca dalam tahiyat akhir kalian itu, tasyahud akhir itu, jangan kalian baca apa? Assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Jangan kalian baca bahwa salam atas Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu adalah salam. Dia adalah salam. Ya. Walakin idza jalasa ahadukum falyaqul. Tapi apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam tahiyat akhir, duduk tasyahud akhir, maka hendaklah dia membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Nah, ini salah satu sirah dari tasyahud atau tahiyat. At-tahiyyatu lillah
wassalawatu wattayyibat. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tahiyat kita. Jadi kepada Allah itu bukan assalamu alallah. Dilarang oleh Rasulullah untuk mengucapkan assalamu alallah. Bolehnya apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya siapa. Boleh. Tapi untuk Allah at-tahiyyatu lillah, dan itu pun milik Allah. Tahiyat, segala kesempurnaan, segala kehormatan, segala kebaikan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa setelahnya? Sama dengan bacaan tahiyat yang biasa kita baca. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Dan keselamatan, kesejahteraan bagi engkau wahai Muhammad, dan rahmat Allah serta kasih sayangnya untukmu. Rasulullah kemudian dilanjutkan wa ala assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, ini diriwayatkan ini oleh percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, disaksikan oleh para malaikat. Maka ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah di-mi'rajkan, ya, sampai ke langit ketujuh, naik sampai Sidratil Muntaha, malaikat nggak bisa masuk Sidratil Muntaha. Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengucapkan tahiyat ini. Ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab salam Rasulullah ini dengan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, kesejahteraan, keselamatan untukmu, dan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada dirimu. Mendapat jawaban ini Rasulullah enggak langsung ngerasa tinggi. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umatnya. Ini Rasulullah ini. Mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di depan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak melupakan umatnya. Maka Rasulullah menjawab apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan, kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, kemudian apa komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ini? Fa innakum idza qultum dzalika asaba kulla 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Kalau kalian membaca tahiyat seperti itu, ya, membaca tahiyat seperti itu, membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kalian baca salam seperti itu, maka kesejahteraan dan keselamatan ini akan Allah turunkan kepada seluruh hamba-hamba Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Di semua tempat hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesejahteraan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dalam satu riwayat disebut yang menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah itu malaikat melihat percakapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan percakapan ini malaikat kagum. Melihat apa? Melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabbnya. Yang walaupun di hadapan Rabbnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak kita semua untuk didoakan mendapatkan keselamatan. Maka menyaksikan akhlak yang mulia itu, malaikat berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya. Ya. Sampai sini bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir selain sholawat sampai sini. Ya, sampai sini. Ini yang diajarkan, ini yang dikenal dengan disebut dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Tasyahud Ibni Mas'ud yang terkenal bacaannya. Ya, tasyahud Ibni Mas'ud. Kemudian setelah membaca tasyahud ini, bacaan tahiyat ini, apa kata Rasulullah? Tsumma liyakhtar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u bihi. Maka setelah dia membaca tasyahud itu, silahkan setiap kita boleh memilih doa-doa yang kita ingin panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membaca tasyahud tadi. Ya, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Boleh baca doa-doa, terutama doa-doa yang maksur. Kalau yang ada di doa-doa yang maksur, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diutamakan. Yang lain juga boleh berdoa, minta yang lain boleh. Hadis riwayat rawahul jamaah. Qala Muslim, Imam Muslim berkata, ajma'an nas ala tasyahudi Ibni Mas'ud lianna ashabahu la yukhalifu ba'duhum ba'da. Para ulama, para muslimin pada saat itu berkumpul melaksanakan apa? Tahiyat atau tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan ini, kata Imam Muslim, tidak berselisih antara yang satu dengan yang lain tentang bacaan tasyahud ini. Wa ghairuhu wa qad ikhtalafa ashabuh. Sedangkan bacaan tahiyat yang lain masih banyak perbedaan pendapat di antara kalangan mereka sendiri. Wa qala Tirmidzi wal Khattabi wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu al-Munzir. At-Tirmidzi wal Khattabi wa Ibnu Abdul Bar dan Ibnu al-Munzir berkata, tasyahhudu Ibni Mas'udin asahhu haditsin fit tasyahhud. Bacaan tahiyat atau tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah bacaan yang paling sahih dari sisi periwayatan. Wayali tasyahudi Ibni Mas'ud fi sihah tasyahudu Ibni Abbas. Dan yang kedua, tahiyat yang paling sahih bacaannya dari sisi periwayatan setelah tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah apa? Tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna al-Qur'an. Rasulullah mengajarkan kami bacaan tasyahud, bacaan tahiyat akhir sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami bacaan Al-Qur'an. Wa kana yaqul, dan Rasulullah bersabda mengajarkan kami bacaan tahiyat atau tasyahud tadi apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini yang terkenal di kalangan umat Islam di Indonesia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Hadis riwayat rawahu Syafi'i wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sebelum Imam Muslim berarti Imam Syafi'i dulu yang meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Imam Asy-Syafi'i berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ruwiyat ahadits fit tasyahhudi mukhtalifah. Telah diriwayatkan hadis-hadis tentang bacaan tasyahud ini dengan sirah yang berbeda-beda. Banyak beda sirahnya, katanya, susunannya berbeda-beda. Wa kana hadza ahabbu ilayya li'annahu akmaluha. Dan bacaan tahiyat ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, adalah bacaan tahiyat yang paling aku sukai, bacaan tahiyat yang paling aku cintai. Kenapa? Li'annahu akmaluha, karena bacaan ini adalah bacaan yang paling sempurna dibandingkan tahiyat-tahiyat yang lain. Dari sisi makna, dari sisi kalimat, dia lebih sempurna dibandingkan bacaan tahiyat-tahiyat yang lain. Qala al-Hafidh su'ila Syafi'i an ikhtiyarihi tasyahudi Ibni Mas'ud. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah ditanya tentang apa? Kenapa beliau lebih memilih, mengutamakan apa? Bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, dia berkata, Imam Syafi'i berkata, lima ra'aituhu wasi'an wa sami'tuhu an Ibni Abbas sahihan. Kenapa aku memilih bacaan yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas ini? Imam Syafi'i berkata, karena saya melihat maknanya jauh lebih lengkap dan jauh lebih luas dibandingkan bacaan tahiyat-tahiyat yang lain, dan karena ini bacaan tasyahud ini diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan periwayatan yang sahih. Ya. Ini yang paling sempurna bacaannya dan riwayatnya juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan lain-lain. Wa kana indi ajma' wa aktsara lafdhan min ghairihi. Dan menurutku ini adalah yang paling ajma', paling mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Segala kemuliaan, segala kesempurnaan, segala kebaikan. Maka disebut at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. 4 di sini kan. Kalau yang pertama tadi apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Ya. Al-mubarakatnya enggak masuk. Ya. Ini yang paling ajma', mengumpulkan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru lafzan, dan lafaznya juga lebih panjang, min ghairihi. Akhadtu bihi ghaira muannifin liman akhadha bi ghairihi mimma sahha. Aku mengambil pendapat ini tanpa sedikit pun aku mencela orang-orang yang mengambil bacaan lain dari riwayat-riwayat hadis yang juga sahih diriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka tasyahudun akhar ikhtarahu Malik. Ada juga bacaan tasyahud lain yang dipilih oleh Imam Malik. Siapa Imam Malik? Guru dari Imam Syafi'i, muhaddits kabir, seorang muhaddits, bisa disebut Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Kitabnya sebelum datang kitab-kitab yang lain, kitab Muwatta disebut Ashahul Kitab ba'dal Quran. Kitab terbaik setelah Al-Quran, karena yang paling dekat dengan masa Rasulullah. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim masih jauh itu riwayatnya. Ya. Imam Malik, setelah Imam Malik Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i Imam Ahmad, setelah Imam Ahmad barulah masa-masa Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Itu belakangan. Jadi kalau dilihat periwayatan ilmunya, Imam Malik, Imam Bukhari murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam periwayatan hadis juga. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Ya.
Ya. Jadi jauh ada 3 generasi antara Imam Malik ke Imam Bukhari. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, baru Imam Bukhari. Ya. Dan Imam Malik adalah penulis kitab Muwatta. Sebelum datang kitab-kitab yang lebih lengkap, kan kalau nulis kitab itu biasanya yang pertama sedikit, nanti yang datang selanjutnya itu lebih tebal lagi. Kenapa? Yang datang setelahnya hanya mengumpulkan yang sudah ada terlebih dahulu, ditambahkan lagi materi-materi yang lain. Sama kalau kita baca kitab-kitab, nanti ada yang syarah lagi kitabnya, ada yang syarah lagi, penjelasannya lebih luas lagi. Ya. Nah, Imam Malik ini mengambil apa? Bacaan tahiyat yang berbeda dengan bacaan tahiyat Imam Syafi'i. Ya, walaupun Imam Syafi'i juga muridnya. Warawahu fil Muwatta, dia meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta an Abdurrahman bin Abdul Qari, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu sami'a, bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari ini mendengar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa 'alal minbar. Imam Umar bin Khattab di atas mimbar, apa yang dia lakukan? Yu'allimun nasa at-tasyahhuda. Yaqul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan manusia, mengajarkan umat Islam pada saat itu bacaan tasyahud di atas minbar. Apa yang dia katakan? Qulu, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Nah, itu bedanya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. At-tahiyyat, az-zakiyat, wat-tayyibat was-salawat. 4 juga. Ya. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesucian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan seluruh ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baru assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berbeda apa? Cuman depan-depannya aja tahiyat itu. Kalau mau ngapal semuanya boleh, dihafal semuanya. Ya, yang sudah hafal ngelotok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, sampai situ. Ya. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka. Ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dari Imam Malik, at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah wattayyibatu wassalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan selanjutnya sama bacaan selanjutnya, bacaan tahiyat sama sampai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, hadhil ahadits fit tasyahhud kulluha sahihah. Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, semua hadis-hadis tadi, baik yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, ya, melalui jalur Umar bin Khattab tadi radhiyallahu anhum jami'an, semua hadis-hadis itu dari sisi periwayatan hadisnya semuanya sahih. Wa ashhaduha sihhatan bittifaqil muhadditsin, hadis Ibni Mas'ud thumma Ibni Abbas. Kalau dirate tingkatan yang mana yang lebih sahih periwayatannya, maka Abdullah bin Mas'ud kemudian Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i berkata, wa bi ayyiha tasyahada ajza'ah. Siapapun, ya, membaca tahiyat, milih di antara salah satu tahiyat yang diajarkan tadi,
baik dari Abdurrahman bin Abdul Qari atau dari Abdullah bin Abbas atau dari Abdullah bin Mas'ud, dengan tahiyat manapun yang dibaca, dengan bacaan tasyahud manapun yang dibaca ketika tahiyat akhir, apa? Ajza'ahu, maka diterima bacaannya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau sah bacaan tahiyatnya. Wa qala ajma'al ulama ala jawazi kulli wahidin minha. Dan ini juga penting. Dan ajma', maksud ajma' itu apa? Telah berijma' para ulama, telah bersepakat seluruh para ulama pada masanya apa? Membolehkan untuk memilih salah satu dari bacaan tasyahud yang 3 tadi. Dibolehkan. Jadi jangan ribut lagi. Ini ada orang yang suka ribut-ribut. Wah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu enggak kuat itu periwayatannya. Ada yang lebih kuat apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Itu yang lebih kuat katanya, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Enggak, para ulama aja udah kompak, boleh baca, pilih dari bacaan-bacaan tadi. Kenapa? Karena semua periwayatan hadis itu derajatnya sampai kepada derajat sahih. Pilih yang mana yang lebih kita inginkan. Kalau Imam Syafi'i sudah menentukan pilihan dengan alasan yang beliau telah ungkapkan. Kenapa Imam Syafi'i memilih at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah? Karena ini yang paling ajma', mengumpulkan segala kebaikan dan segala kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga periwayatannya sahih dari sisi periwayatan. Kenapa? Dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang meriwayatkan hadis ini, kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk bacaan tahiyat akhir. Ya. Rukun yang ke-8 dari rukun-rukun salat dalam kitab fikih sunnah. Ada satu rukun terakhir yang di kitab ini, yaitu membaca salam. Rukun ke-9 as-salam. Sabatat fardiyah as-salam min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa fi'lihi. Dan telah tetap kefarduan atau kerukunan dari apa? Dari membaca salam. Telah tetap bahwa membaca salam di akhir setelah tahiyat itu menjadi rukun salat. Dari apa itu menjadi tetap? Dari perbuatan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Syafi'i dan lain-lain. Apa artinya? Miftahus salati at-tahur, pintu masuk untuk mengerjakan salat itu apa? Taharah, wudu. Ya, maka tidak ada salat yang sah tanpa wudu, tanpa taharah. Ya. Pintu masuk untuk salat itu taharah. Kemudian apa? Tahrimuha at-takbir, maka disebut takbiratul ihram. Ya, ketika memulai dengan membaca takbir, maka disebut tahrim. Itu haram, semua yang awal-awalnya boleh dimulai haramnya. Apa? Makan sebelumnya boleh, haram setelah membaca takbiratul ihram. Allahu akbar, ini disebut takbir pengharaman. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram ini yang awalnya boleh jadi haram. Apa? Makan kagak boleh lagi, ngobrol kagak boleh lagi, jalan-jalan kagak boleh lagi, ya. Main HP kagak boleh lagi. Yang sebelumnya boleh, maka disebut takbiratul ihram. Kalau kunci masuk sholat itu apa? Taharah, maka takbiratul ihram itu mulai dari takbiratul ihram yang sebelumnya boleh, banyak yang tidak diperbolehkan lagi, diharamkan. Dan apa? Tahliluha at-taslim. Tahlil itu apa? Yang menyelesaikan keharaman-keharaman tadi, memulai yang haram-haram itu jadi halal lagi, tahlil.
itu adalah membaca salam. Setelah membaca salam, apa yang diharamkan di saat sholat tadi dibolehkan lagi. Ya, di saat sholat tadi diharamkan berbicara, ngobrol. Nah, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh lagi ngobrol tadi. Ketika membaca itu, boleh lagi makan, boleh lagi minum, boleh lagi jalan-jalan, boleh lagi berkegiatan yang lainnya, jual beli dan lain sebagainya. Maka disebut apa? Nah, salam itu adalah proses tahlil, penghalalan apa yang diharamkan di kala sholat. Sedangkan takbir tadi mulai takbir yang halal jadi haram. Setelah salam yang diharamkan oleh takbir tadi jadi halal kembali. Nah, maka karena disebutkan begitu wa tahlilu hat taslim, maka salam ini termasuk dari apa? Fardu daripada sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sudah lengkap kita baca dari Allahu Akbar takbiratul ihram, ya setelah baca tahiyat, baca salawat, habis itu kagak salam, kagak sah sholatnya, belum kelar. Ya, belum kelar sholatnya. Ya, maka salam sudah ittifaq para ulama semuanya apa? Kalau salam itu masuk bagian dari fardu sholat. Dan ini menjadi fardu kapan? Hanya salam yang pertama saja. Sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya, yang wajib atau rukun adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu boleh langsung ngobrol. Kenapa? Salam kedua sunnah. Salam yang kedua sunnah. Sudah selesai sholatnya ketika dia salam pertama. Kalau ingin menyempurnakan sholatnya lebih sempurna lagi, maka dibaca juga salam yang kedua. Nah, ini saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini, ya, kita nggak bacakan semuanya karena waktunya sudah habis. Insya Allah mudah-mudahan ini rukun-rukun sholat sudah selesai pada malam ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sunanus sholah. Yang tidak masuk di sini, yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i sebagai rukun sholat adalah salah satunya apa? Tertib. Yang kedua apa? Sholawat. Karena apa? Karena sholawat sendiri itu masih khilaf para ulama. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan membaca sholawat di tahiyat akhir itu fardu. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan itu hukumnya cuma sunnah. Jadi ditinggalkan gak apa-apa baca sholawat menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad hukumnya fardu dan harus dibaca sholawatnya. Maka di sini sepertinya Syekh Said Sabiq mengambil pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan apa kalau membaca salawat itu tidak fardu. Rukun yang lain yang tidak dimasukkan di sini adalah tertib. Ya. Padahal tertib itu harus, sholat itu kudu tertib. Jangan ruku dulu sebelum takbiratul ihram, belum mulai udah ruku. Ya. Atau langsung tahiyat akhir dulu baru sujud. Nah, ini tertib. Dari awal sampai akhir runut. Pekerjaan-pekerjaan sholat itu harus runut. Makanya di sini cuma sampai 9. Selain ada yang digabung dari rukunnya, ada juga yang dianggap menurut pendapat Imam Syafi'i sebagai rukun, menurut Syekh Said Sabiq bukan termasuk rukun, menurut Imam Malik juga bukan termasuk rukun dan lain-lain. Itu aja yang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ilmu ini menjadi keberkahan bagi kita sehingga ketika kita beribadah, ya, tidak ada was-was lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui keberkahan majelis ilmu ini semua jamaah Masjid Al-Barakah Allah sehatkan, yang sakit-sakit Allah sembuhkan, yang belum keluarganya yang masih susah diajak ngaji mudah-mudahan diberikan hidayah supaya masjid ini penuh lagi. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.